Benarkah badai matahari ekstrim bisa sebabkan kiamat internet? Peneliti Amerika Serikat memperingatkan bahwa badai matahari yang ekstrim akan mempengaruhi jaringan internet di bumi dan menyebabkan kiamat internet. Efek kiamat internet yang dimaksudkan adalah jaringan internet akan mati hingga berbulan-bulan lamanya di sejumlah negara di dunia. Hal ini diungkapkan oleh Sanggeta Abdou Jyoti, asisten profesor di University of California, Irvine. Dalam hasil penelitian yang bertajuk Solar Superstorms, Planning for an Internet Apocalypse. Dalam penelitian tersebut, Jyoti mengatakan bahwa infrastruktur yang ada masih belum siap menghadapi badai matahari dalam skala yang besar atau ekstrim. Dijelaskannya, matahari selalu mengirimkan partikel bermuatan magnet ke bumi, atau yang dikenal sebagai solar wind, dalam jumlah dan kecepatan tertentu. Solar wind mengalir keluar dari lapisan matahari yang bernama korona. Partikel ini terus dilepaskan dalam jumlah besar, mengikuti semburan matahari dan letusan lainnya. Solar wind adalah partikel bermuatan plasma terdiri dari campuran proton dan elektron, partikel magnet, ditambah beberapa elemen yang lebih berat. Partikel magnet yang dikirim dalam jumlah dan kecepatan yang wajar, dapat ditepis oleh lapisan terluar bumi. Namun, dalam kurun waktu tertentu, solar wind bisa menjadi badai matahari yang besar dan ekstrim. Hal inilah yang kemudian akan menyebabkan adanya gangguan geomagnetik di bumi dan dapat berimbas pada infrastruktur jaringan internet. Dari berbagai infrastruktur jaringan internet yang ada, kabel bawah laut menjadi infrastruktur yang paling terdampak bila badai ekstrim ini terjadi. Jika terjadi pemadaman internet skala besar yang berlangsung beberapa minggu atau bulan terakhir, itulah yang disebut kiamat internet. Lantas, benarkah badai matahari ekstrim bisa sebabkan kiamat internet? Menjelaskan dampak badai matahari yang ekstrim bagi bumi dan pengaruhnya terhadap internet, astronom amatir Indonesia, Marufin Sudibyo menjelaskan, badai matahari selalu berhubungan dengan gangguan magnetik, yang secara kasat mata tampak sebagai pembentukan bintik-bintik matahari. Semakin besar ukuran bintiknya, semakin tinggi peluangnya membentuk badai kelas 10 atau badai ekstrim. Berdasarkan puncak fluks sinar X yang dihasilkan, maka terdapat 5 kelas dalam kilatan matahari, yakni A, B, C, M dan X. Kilatan matahari A adalah yang terlemah dan X yang terkuat. Badai matahari ekstrim adalah kilatan kelas 10 yang sangat besar, misalnya X30 atau X100 atau bahkan lebih, jelasnya. Sehingga, jelas jika badai matahari ekstrim ini terjadi, maka akan ada sejumlah dampak yang dirasakan oleh penduduk bumi, salah satunya gangguan sistem akibat dalam badai matahari ekstrim yang mengarah ke bumi, maka jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi kabel akan terganggu dan butuh berminggu-minggu untuk pulih, ujarnya. Lebih lanjut, Marufin menjelaskan, sistem internet pada dasarnya ditulang punggungi oleh 2 faktor, yakni jaringan satelit telekomunikasi dan jaringan kabel laut. Nah, jika badai matahari ekstrim terjadi, hantaman badai matahari ekstrim akan merusak keduanya akibat arus listrik induksi yang terjadi di dalamnya, kata Marufin. Sehingga, lanjut dia, jika arus listrik rusak, maka kekuatan utama internet akan menghilang begitu saja manakala badai ekstrim terjadi. Tidak hanya itu, seperti diketahui bahwa sistem internet juga sangat bergantung kepada sistem kelistrik lantas, arus listrik induksi, di mana badai matahari kuat yang terjadi nyaris seperempat fotosfera yang menghadap ke bumi ditutupi oleh bintik matahari raksasa.
Dampak badai matahari yang dilepaskannya menyebabkan gangguan listrik masif di Amerika Serikat bagian utara dan Kanada. Namun, negara dengan garis lintang tinggi, yakni negara yang letak astronomisnya berada pada 66,5 derajat 90 derajat LSLU dekat dengan wilayah kutub. Seperti Amerika Serikat dan Inggris lebih rentan dibandingkan negara-negara di garis lintang yang lebih rendah. Sehingga, jika terjadi badai geomagnetik yang dahsyat, maka negara-negara dengan garis lintang tinggi itulah yang kemungkinan besar akan terdampak dan terputus dari jaringan internet terlebih dahulu. Ketika kabel internet bawah laut terdampak gangguan geomagnetik dari badai matahari ekstrim, sulit diprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya dapat info terbaru lainnya.